Pemirsa, aparat gabungan Tim Resmo Polda Papua Barat dan Jatanras Polrestabes Makassar menggerebek salah satu rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang diduga menjadi tempat persembunyian tersangka perampok uang nasabah di Kota Manokwari, Papua. Aparat gabungan Tim Resmo Polda Papua Barat dan Jatanras Polrestabes Makassar menggerebek salah satu rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang diduga menjadi tempat persembunyian tersangka perampok uang nasabah di Kota Manokwari, Papua pada 6 Mei 2021 lalu dengan kerugian senilai 363 juta rupiah. Dari penggerbekan ini, polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku di lokasi berbeda. Tak sampai di situ, berdasarkan keterangan kedua tersangka yang telah diringkus lebih dulu, aparat kepolisian kembali berhasil meringkus tersangka ketiga. Tersangka ketiga pun selanjutnya kembali menunjuk keberadaan tersangka terakhir di lokasi lainnya. Aparat kepolisian yang bergegas ke lokasi mendapat perlawanan. Tersangka keempat sengaja mengunci rumahnya, namun personel kepolisian berhasil membuka paksa pintu rumah. Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar, Ibdan Nasrullah, mengatakan dalam aksinya, pelaku sengaja mengikuti korbannya hingga meninggalkan bank membawa uang tunai menggunakan mobil. Korban yang lengah sempat meninggalkan uang di dalam mobil. Saat berhenti di sebuah konter handphone, kesempatan ini dimanfaatkan para pelaku untuk mengambil uang korban dari dalam mobil. Pelaku yang diamankan adalah pelaku pencurian dengan pemberatan, dengan modus melakukan berbagai peran. Ada yang bertindak untuk menyurvei di dalam bank, ada yang memantau kendaraan target. Setelah itu mengikuti korban yang keluar dari bank dan memanfaatkan situasi lengah dari target untuk mengambil uang atau barang-barang berharga dari korban. Selanjutnya, keempat pelaku dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dibawa ke Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, untuk proses hukum lebih lanjut. Sepasang suami istri terekam kamera CCTV melakukan aksi pencurian sepeda motor di daerah Gunung Pangilun, Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu pelaku yang merupakan residivis pelaku curanmor berhasil ditangkap tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang. Kepolisian Polresta Padang berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku ditangkap di rumahnya di wilayah Ambacang, Simpang Ketaping, Kecamatan Kuranji. Sementara istri pelaku yang juga ikut membantu pelaku mencuri sepeda motor melarikan diri. Saat digeledah, polisi temukan sebuah kunci T milik pelaku dari dalam saku celananya. Tersangka terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha kabur dan melawan saat hendak dilakukan pengembangan kasus di lapangan. Dalam rekaman kamera CCTV, 2 orang pelaku datang menggunakan sepeda motor memarkirkan kendaraannya di depan sebuah toko handphone di wilayah Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Salah satu pelaku berpura-pura turun dari motor, memantau suasana dan melancarkan aksinya mencuri salah satu sepeda motor yang tengah terparkir di samping kendaraannya. Diketahui pelaku merupakan sepasang suami istri residivis curanmor yang selama ini menjadi DPO Kepolisian Polresta Padang. Kepada polisi, tersangka mengakui telah beraksi di 10 TKP di wilayah Kota Padang dengan sasaran pertokoan dan mal. Kemudian berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut, kami dari Satreskrim Polresta Padang bergerak untuk mencari tahu siapa pelaku. Kemudian kami mendapatkan keberadaan pelaku dan kami dapat mengamankan dan membawa ke Polresta Padang. Dari pengakuan tersangka ada berapa TKP? Berdasarkan pengakuan tersangka, dia telah sering melakukan aksinya ini. Ada sekitar lebih dari 10 TKP yang telah dilakukannya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
Niat merampok ponsel dan sepeda motor gagal. Seorang pemuda pengangguran di Medan, Sumatera Utara babak belur dihajar warga. Pemuda pengangguran tersebut gagal merampok setelah korban berhasil lari dan meminta tolong. Pemuda pengangguran ini menjadi bulan-bulanan warga usai tertangkap. Warga Kecamatan Medan Amplas ini tak berdaya setelah aksinya untuk merampok ponsel dan sepeda motor digagalkan. Pria ini nyaris babak belur karena warga geram dengan perilakunya. Pelaku akan merampok namun gagal lantaran korban melawan dan berhasil menyelamatkan diri. Peristiwa itu bermula saat korban Muhammad Satriansah naik motor hendak pulang usai kerja lembur. Namun dirinya balik arah karena belum absen sidik jari. Saat melintasi jalan MG Simatupang Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, ia dipepet dan diadang dua pemuda naik motor. Korban diancam dan diminta ponselnya oleh pria pengangguran. Namun korban lari menyelamatkan diri. Kawan yang satu lagi langsung merogoh handphone saya, langsung diambil. Saya langsung inisiatif. Saya tanya, apa maksud ini bang? Terus kawan yang satu lagi yang megang gigi saya pundak saya langsung bilang, udah kau diam aja, aku tikam kau nanti. Terus setelah itu saya langsung inisiatif. Ngapain pencurinya, saya langsung lari. Gagal mendapat ponsel, pelaku akan membawa motor korban, namun tak bisa lantaran motor dikunci stang. Korban yang lari minta tolong didatangi teman dan sejumlah warga. Satu pelaku tertangkap, namun satu pelaku lainnya bisa kabur. Pelaku yang akan merampok ponsel dan sepeda motor korban diserahkan ke kantor polisi. Komplotan rampok rumah anggota polisi di Medan, Sumatera Utara diringkus. Salah seorang tersangka ditembak saat operasi penyergapan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Syafaati Suryo undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Seorang dari 3 perampok anggota polisi ini ditembak saat ditangkap di kawasan Jalan Istiqomah, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara. Komplotan rampok ini sempat kabur setelah berhasil mengambil tas dari dalam rumah seorang anggota polisi. Tas tersebut berisi pistol beserta 15 butir amunisi, ponsel, serta baret kesatuan. Salah seorang pelaku tinggal bertetangga dengan korban. Penangkapan para pelaku berkat laporan masyarakat tentang keberadaan salah seorang tersangka. Sebelum 1x24 jam, kasus ini sudah terungkap oleh Unit Reskrim Polsek Medan Helvetia. Korban ini kebetulan anggota Polri dan senjata itu senjata dinas. Dan senjata ini sudah saya terimakan ke anggota dan ada syarat terimanya untuk pinjam pakai. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dikenai pasal 363 ayat 2, Junto 55 dan 56 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.